Ada begitu banyak permainan anak di Indonesia. Secara garis besar, permainan dibedakan menjadi dua, yaitu permainan modern dan permainan tradisional. Namun, dewasa ini lebih banyak anak bermain permainan modern karena mudahnya akses internet. Padahal, permainan tradisional juga tak kalah seru loh. Setiap daerah memiliki permainan tradisional yang khas. Terkadang ada permainan yang sama cara memainkannya, namun namanya berbeda. Permainan tradisional saat ini jarang sekali dimainkan anak-anak. Terlepas dari permainan modern, sebagai bangsa Indonesia, kita tak boleh lupa tentang permainan tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dan inilah 5 permainan tradisional Indonesia yang wajib kalian tahu dan kalian coba. Yang pertama ada peta umpat. Peta umpat adalah sejenis permainan cari dan sembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya dilakukan di luar ruangan. Dengan cara bermain yaitu pertama sunting. Permainan dimulai dengan home pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing atau berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja supaya dia tidak melihat teman-temannya yang bergerak untuk bersembunyi. Atau tempat jaga ini memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya di beberapa daerah di Jakarta ada yang menyebutnya inglo, di daerah lain menyebutnya bon, dan ada juga yang menamai tempat itu sebagai hong. Setelah hitungan 10, atau hitungannya telah disepakati bersama, misalnya jika wilayahnya terbuka, hitungannya biasanya ditambah menjadi 15 atau 20. Dan setelah teman-temannya bersembunyi, mulailah si kucing beraksi mencari teman-temannya tersebut. Jika si kucing menemukan temannya, ia akan menyebut nama temannya sambil menyentuh inglo atau bon atau hong. Apabila hanya meneriaki namanya saja, maka si kucing dianggap kalah dan mengulang permainan dari awal. Hal yang seru adalah pada saat si kucing bergerilya menemukan teman-temannya yang bersembunyi, salah satu anak yang statusnya masih sebagai target operasi atau belum ditemukan dapat mengendap-endap menuju inglo, bon atau hong. Jika berhasil menyentuhnya, semua teman-teman yang sebelumnya telah ditemukan oleh si kucing dibebaskan. Alias sandera si kucing dianggap tidak pernah ditemukan sehingga si kucing harus kembali menghitung dan mengulang permainan dari awal. Permainan selesai setelah semua teman ditemukan, orang pertama ditemukan yang menjadi kucing berikutnya. Permainan tradisional khas Indonesia selanjutnya adalah engklek. Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap peta-peta yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gaco atau biasanya berupa sebentuk pecahan genting yang juga disebut kereweng. Yang dalam permainan, kereweng ini ditempatkan di salah satu peta yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Peta yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat ke peta berikutnya dengan satu kaki mengelilingi peta-peta yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah peta untuk dijadikan sawah mereka. Yang artinya di peta tersebut pemain yang bersangkutan tidak dapat menginjak peta itu dengan kedua kaki. Sementara pemain lain tidak boleh menginjak peta itu selama permainan. Peserta yang memiliki kotak paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan. Permainan selanjutnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Gobak sodor tidak dapat dimainkan secara perorangan. Permainan ini hanya dapat dimainkan secara berkelompok. Gobak sodor dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. Permainan diawali dengan undian. Posisi penyerang diberikan kepada yang menang, sedangkan yang kalah menjadi penjaga. Tim penjaga menempati posisi masing-masing pada garis penjagaan. Setelahnya tim penyerang masuk ke lapangan. Permainan dimulai dengan tanda berupa tiupan peluit.
Tim penyerang melewati garis depan dengan menghindari tim penjaga, sementara penjaga menghadang tim penyerang tanpa memindahkan posisi kakinya dari garis. Jika penjaga menyentuh penyerang tetapi kakinya tidak menyentuh garis, maka penjaga dianggap mati. Setiap pemain yang melewati seluruh garis akan memperoleh poin. Jika seluruh pemain selesai pada gilirannya, maka posisi penjaga dan penyerang ditukar. Poin yang diperoleh oleh masing-masing tim menjadi penentu pemenang permainan gobak sodor. Selanjutnya adalah benteng, bentengan, atau kejar benteng. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih satu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh bal benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan biasanya ditempatkan di sekitar benteng musuh. Tawanan juga bisa dibebaskan bila rekannya dapat menyentuh dirinya. Nah, permainan tradisional Indonesia ala buku saku terakhir adalah dakon. Dakon bisa kamu lakukan saat kamu sedang santai. Dakon adalah salah satu jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan, dakon bisa juga dimainkan oleh orang dewasa sebagai sarana rekreasi. Dakon sebenarnya adalah alat untuk bermain congklak. Alat ini terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm. Lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Bagian atas kayu ini diberi lubang dengan 5 cm untuk diameternya dan 3 cm untuk dalamnya. Jumlah lubang dakon minimal 12 buah. Permainan ini membutuhkan biji dakon. Biji dakon ini bisa menggunakan biji sawo kecil atau sawo manila, ataupun kelereng kecil. Bermain dakon dimungkinkan tanpa kayu sebagai arena. Dakon bisa dimainkan di atas tanah dengan membuat lubang-lubang kecil di tanah sejumlah 12. Permainan dakon di tanah biasanya menggunakan batu-batu kecil sebagai bijinya. Jumlah pemainnya minimal 2 orang. Jika banyak pemain, giliran dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Jumlah biji dakon tidak ditentukan. Ini disesuaikan kondisi dan kesepakatan para pemain. Menurutmu permainan mana yang lebih seru? Apakah kamu pernah memainkannya atau bahkan belum pernah sama sekali? Coba tulis komen di bawah ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.